Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita di Rezeki Kucing Jalanan. Nah, teman-teman, sebelumnya pernah nggak sih kalian berpikir apa manfaat memelihara kucing di rumah? Atau dari segi agama sebenarnya apa sih manfaat atau apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita memelihara kucing di rumah? Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang 5 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita memelihara kucing di rumah. Pastikan untuk menonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Hanya di Rezeki Kucing Jalanan. Bagi sebagian orang, memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaan kepada hewan peliharaan. Namun ternyata memelihara kucing juga mendapatkan banyak manfaat. Hal itu dikarenakan kucing merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barang siapa yang menyayanginya maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Selain itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 5 janji kepada mereka yang menyayangi berbagai hewan, salah satunya hewan seperti kucing. Apa saja janji itu? Yang pertama adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan manusia beribadah adalah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Rahmat Allah tidak hanya didapatkan dengan beribadah antara manusia dengan Sang Pencipta. Rahmat Allah juga diberikan manusia melalui ibadah yang interaksinya antara manusia dengan makhluknya. Rahmat Allah dapat diberikan kepada orang yang suka menyayangi kucing. Karena memelihara kucing termasuk ibadah dan mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kucing bukanlah hewan yang najis, maka bila ada kucing yang masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan disakiti atau diusir, melainkan diberi makanan atau dipelihara. Kemudian janji yang kedua adalah mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang suka memelihara kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya. Jangankan kucing, dalam suatu riwayat orang-orang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski memberi minum seekor anjing. Pernahkah teman-teman mendengar kisah wanita yang diampuni karena ia memberi minum seekor anjing? Kisah hikmah itu mengisyaratkan kepada kita bahwa hal sekecil apapun jika itu baik maka bisa membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, menyiksanya, jika dipelihara tidak diberi makan, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di alam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya. Bahkan dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga, bernilai sedekah bagi orang yang memeliharanya. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing sama halnya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu karena saat ia memberi makan, minum, dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sebagai sedekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati, jantung yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian janji yang keempat adalah
Janji yang keempat, disayangi penghuni langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis ini tentu berlaku juga untuk manusia yang sayang dengan kucing atau orang yang memelihara kucing. Kemudian yang terakhir sebagai amal kebaikan dan menambah timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Memelihara kucing dengan baik adalah bagian dari kebaikan yang berpahala. Merawat kucing dengan memberikan tempat tinggal, memberi makan, dan memberi perlindungan adalah amal yang baik dan akan dicatat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan kucing, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Wallahu a'lam. Tentu saja pada poin kelima ini, siapa yang tak mau, bukan? Dengan memelihara kucing akan menambah amal baik di hari kiamat kelak. Karena bisa jadi bagi sebagian orang, memelihara kucing adalah perkara yang mudah karena bagian dari hobinya. Ternyata tanpa kita sadari banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika memelihara kucing. Tapi tentu saja kebaikan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara kucing harus dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan diberinya makan, minum, dan kasih sayang layaknya terhadap sesama manusia. Bukan dengan memelihara tetapi dibiarkan untuk kelaparan dan kehausan serta tidak diberikan kasih sayang yang penuh. Nah teman-teman, mulai sekarang jangan mengusir dan menyakiti yang datang ke rumahmu, karena mereka hanya sekedar meminta makan darimu. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.